Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Kita juga boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena berkat dan kemurahan-Nya. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami juga boleh ada dalam pemeliharaanmu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-20. Ayat 45 hingga 47. Yesus menasihatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagian ini Tuhan memberikan satu peringatan, memberikan satu nasihat supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Nah, berbicara tentang ahli-ahli Taurat adalah mereka yang memang mengerti menguasai tentang hukum Taurat. Artinya memang mereka adalah orang-orang yang mempelajari Taurat itu. Nah, ini memang menjadi sebuah tantangan di dalam kehidupan kita, di mana ketika kita belajar firman Tuhan begitu ketika kita belajar Alkitab begitu, itu bukan untuk kita kuasai sebenarnya, melainkan supaya firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Kalau kita hanya sekedar menguasai firman Tuhan begitu memang bagus. Artinya kita bisa memiliki pemahaman yang baik dan benar, itu penting. Misalnya kita mengerti benang merah dari Kejadian sampai Wahyu, itu bagus. Artinya secara teori, secara pemahaman biblical begitu itu penting Bapak Ibu Saudara Sistematika teologi juga penting Jadi kita tersistem gitu pemahaman kita tentang keselamatan, tentang Allah, manusia, tentang dosa, tentang gereja dan banyak hal lagi yang lainnya. Itu sangat bagus ketika kita bisa memiliki pemahaman yang baik dan benar khususnya Jadi kita bisa hafal beberapa ayat firman Tuhan, itu sangat-sangat baik. Tetapi tidak hanya berhenti di sana. Tidak cukup kita itu ngerti apa sih inti dari kitab Kejadian sampai Wahyu begitu Tidak cukup kita itu mengerti tentang sistematika teologi, tentang doktrin-doktrin yang ada Tidak cukup kita juga hafal tentang ayat-ayat. Kita juga perlu mengaplikasikan hal itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana kebenaran itu diterapkan. Nah, kalau orang kadang ngomong kebenaran banyak orang bicara tentang kebenaran, ngerti banget tentang kebenaran. Firman Tuhan itu harusnya bagaimana, firman Tuhan itu ngomong apa, banyak orang ngerti saudara. Tapi seringkali kita itu gagal di dalam kita melakukannya. Melakukannya mungkin bisa, tetapi kadang tidak konsisten. Nah, ini menjadi tantangan. Dalam bagian ini Tuhan Yesus memperingatkan supaya kita lebih berhati-hati. Kadang orang-orang yang demikian kadang terlalu ngerti firman Tuhan itu menggunakan ayat-ayat firman Tuhan untuk meraup keuntungan, seperti ahli-ahli Taurat dalam bagian ini.
ya, dengan doa-doanya yang panjang, dia mengelabui banyak orang, ya, bahkan dikatakan menelan rumah janda-janda, ya, mengelabui mata orang dengan doa yang panjang. Ini satu tindakan yang memang Tuhan ingatkan. Mungkin bukan hanya waspada terhadap ahli Taurat, tetapi kita juga perlu mewaspadai diri kita sendiri, ya. Jangan sampai begitu, ya, kita yang mengajar begitu, ya, tapi kita juga tidak melakukannya, atau kita memberikan beban kepada orang lain. Ya, ada istilah keren itu NATO, ya, no action talk only begitu, ya, atau dalam bahasa Jawanya itu jargoni, iso ngajar ora iso ngelakoni. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari, ya, semestinya sepengetahuan kita itu menolong kita untuk melakukan kebenaran. Jadi nggak perlu sih, ya, kita mengumbar kepintaran kita begitu, ya, tanpa kita melakukannya. Justru semakin kita mengerti, tuntutannya adalah semakin kita dituntut untuk melakukannya. Tetapi bukan berarti membuat kita jadi nggak usah lah, nanti banyak tuntutan. Nggak juga. Justru itu menjadi sebuah tantangan di dalam kehidupan kita, dalam pertumbuhan kerohanian kita. Ya toh, kalau kita, sepintar apapun kita, begitu, ya, sehebat apapun kita, kalau sekolah SD 6 tahun sudah selesai, ya harus naik kelas. Begitu, ya. Naik kelas nanti ke SMP. Sudah 3 tahun, ya, sepintar apapun ya nggak boleh terus di SMP. Ya harus naik kelas lagi ke SMA, begitu. Dan seterusnya. Nah, perjalanan kehidupan rohani kita mestinya begitu. Kita akan terus naik kelas, ya. Naik kelas dalam setiap tantangan, pergumulan, ya. Semakin kita memahami firman Tuhan, ya, tantangannya akan semakin besar, dalam pengertian kita semakin berat tanggung jawabnya. Tapi itu tidak menjadi beban, ya. Artinya dalam perjalanan hidup kita terus berjalan terus, ya, tidak jalan di tempat. Nah, pelajaran yang kita bisa pelajari hari ini yang pertama, kita memang perlu waspada, ya, terhadap orang-orang yang mungkin memberikan pengajaran, ya, memberikan pembekalan materi untuk kita menyadari lah, ya, ajarannya itu benar apa enggak dulu, ya, kita harus pastikan. Hari ini kan macam-macam, ya, banyak orang juga bikin renungan, bikin khotbah, sharing, membahas firman Tuhan. Kita juga harus perhatikan apakah mereka mendasari dengan firman Tuhan, ya. Kritis itu penting, ya. Misalnya renungan saya, ya, ada sesuatu yang kurang pas, nggak apa-apa, Bapak Ibu Saudara juga boleh mengkritisi, ya, boleh di kolom komentar itu ditulisi, kayaknya yang ini kurang tepat deh. Nggak apa-apa, Bapak Ibu Saudara, ya. Bisa jadi kan hilap misalnya, ya. Sehingga dalam perkataan, penyampaian tidak sesuai dengan kebenaran yang benar misalnya. Nggak apa-apa, ya. Kita berani menyampaikan kebenaran itu. Dan juga misalnya, ya, kita tahu nih ada sesuatu yang salah misalnya dalam pengajaran. Ya, kita perlu teliti, ya. Saya senang ada beberapa orang kadang mereka kritis begitu, ya, dalam mendengar khotbah, ya, dengar renungan, nggak apa-apa, tapi jangan mendengar hanya untuk mencari kesalahan. Nah, itu juga sayang, ya. Jadi pada saat kita mendengar, kita perlu waspada ajarannya itu benar atau tidak. Karena gini, ajaran yang benar itu menghasilkan iman yang benar. Iman yang benar menghasilkan perbuatan yang benar. Jadi kalau misalnya pengajarannya salah, nanti imannya bisa salah. Nah, kalau imannya bisa salah, perbuatannya juga bisa salah. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Ini yang perlu dipelajari lagi, ya, supaya kita tidak melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, pelajarannya adalah bagaimana setelah kita tahu, setelah kita mengerti, itu kita terapkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tahu satu, ya kita lakukan satu. Tahu dua, ya kita lakukan dua, ya. Ada komitmen hal yang mau kita lakukan setelah kita membaca atau kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu kiranya menolong dan memampukan kita mengalami pertumbuhan iman lebih baik, ya. Jadi mari kita belajar, kita waspada, tetap, ya, kita belajar itu juga penting sehingga kita tahu apa yang kita waspadai. Yang ketiga, mari kita lakukan dalam kehidupan kita apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan boleh memberkati kami. Kami juga boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat
kemurahan-Mu. Sebentar, kami juga rindu hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu dalam praktek kehidupan, itu juga boleh nyata. Terima kasih Tuhan, ajar kami tekun membaca, mendengarkan firman Tuhan, tekun belajar, dan menerapkannya juga di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.